Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Polemik nasab yang bikin heboh akhir-akhir ini cukup mengundang perhatian Trah Wali Songo ternyata. Apalagi ada beberapa pernyataan dari oknum Balawi yang menyatakan bahwa Wali Songo bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasab mereka terputus, kalaupun ada itu adalah dari garis perempuan, kata oknum Balawi tersebut. Hal ini tentu memicu respon cucu-cucu Wali Songo ya. Dalam video ini kita akan menyimak pernyataan keras, sikap keras yang disampaikan oleh cucu Wali Songo dalam sebuah acara haul akbar di suatu tempat. Bagaimana pernyataan beliau? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Orang Pasundan siapa yang berdakwah di daerah Pasundan? Siapa? Kian Santang. Apakah Bamba lebih mewalikan orang lain? Kian Santang berdakwah menghadap di daerah Pasundan. Bapak mungkin belum tahu bahwa istri daripada Sunan Ampel itu adalah berdarah Pasundan. Apakah kita tidak bangga dengan Pasundan? Kita ada di daerah Pasundan, kita harus bangga dengan Pasundan. Jangan kemudian di Pasundan, kemudian kita bangga dengan negara lain. Sekarang saya tanya Bapak, orang yang paling mulia menurut pandangan kita di Pasundan ini siapa saja? Jangan-jangan sebagaimana kata orang, ibu lebih bangga dengan orang tuanya dan wali yang dikatakan miliknya orang lain. Kakek kita tidak kita akui. Tanya. Orang Pasundan siapa yang berdakwah di daerah Pasundan? Siapa? Apakah Bamba lebih mewalikan orang lain? Kian Santang berdakwah menghadapi bapaknya Siliwangi bersama saudaranya Walang Sungsang bernama Rara Santang. Kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ada orang sekarang mengklaim bahwa kakek Anda lebih mulia. Tunjukkan. Kakek Anda membuka daerah mana? Yang dibawa. Kakek Anda mana? Yang didakwakan kemudian bisa masuk Islam. Ingat, leluhur Pasundan, Kian Santang, Anda semuanya mengenal La ilaha illallah adalah karena Bapak sangat naif bila membaca Fatihah kepada orang lain, tetapi Anda lupakan Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang, Syekh Kuro, Dato Kafi. Kalau itu tidak ada baca, dikatakan sebagai cucu yang durhaka. Ada boleh membaca wiritan yang lain, tetapi wiritan orang tua Anda jangan sampai enggak ada. Wali Songo, garisnya Kian Santang, garisnya Rara Santang, garisnya Walang Sungsang, Sultan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah. Kita lanjutkan. Bagaimana dakwah mereka? Ketika saya sedikit cerita, Bapak, ini kakek saya ada tulisannya Sayyid. Kemarin diantaranya mau diakui, diambil, segala saya sebutkan. Akhirnya saya menyerahkan ke Cagar Budaya. Ini adalah kakek saya. Loh, antum kok gak pakai gelar Sayyid? Maaf, keluarga saya gak mampu untuk memegang Sayyid. Boro-boro menjadi Sayyid, menjadi Gus, menjadi Ustadz. Kemarin ada yang mengatakan setiap kuburan desa akan kita ambil. Keluarga Wali Songo kemudian gercep. Di antaranya, awal-awal di antara saya diskusi sama Mang Gina. Jangan sampai kakek kita itu diakui. Maaf, dimanapun para YouTube. Bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, mari berhadapan saya. Mari diskusi di rumah Mbah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada. Tempat mandinya masih ada. Bapak dan Ibu mungkin ke ziarah Sunan Derajat, hanyalah Bapak hanya ziarah. Bapak tidak pernah tahu di mana rumahnya Mbah Sunan Derajat. Pendoponya masih ada. Saya bersama-sama keluarga Sunan Derajat, kemarin kita diskusi di sini, pernah bercerita bahwa pertama kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menyebutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alam. Mengaku keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak, apa? Kitab sejarah. Tes DNA diminta, dikasihkan manuskrip daripada Derajat, enggak. Dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Tagi, keluarga Kiai Hamzah, kemudian apa marah dibatalkan, enggak Balawi, enggak paten katanya orang Jawa. Enggak diakui sebagai Balawi, enggak apa-apa. Wong Yai Tagi saja ini silsilahnya diumpetin.
keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin, silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin, silsilahnya Kiai Bundari Kiai Baden diumpetin, semua Kiai yang di Banten. Ngapain? Takut nggak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Apalagi menjadi keturunan Nabi, kemudian nanti sampai zina. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengakui cucu Nabi, tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Indonesia di Nusantara ini pernah Basunan Ampel ngumpulin pakai santri. Di situ ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, dan wali-wali yang lain. Dikumpulkan. Santri, kalau kamu ini kepingin dakwah kamu hasil di Nusantara ini, jangan sampai kamu membangga-banggakan nasabmu. Kalau kamu nanti membangga-banggakan nasab, maka dakwah ini tidak akan sampai. Manusia itu sejajar, wahai para santriku. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah, tapi kamu punya silsilah tapi enggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Nih, Kiai Nur Hadi ini Pak, hafal Al-Quran. Bisa baca kitab kuning, tidak pernah ngomong, aku ini keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak. Apa enggak malu? Ngaku cucunya Nabi, enggak bisa baca Quran. Apa enggak malu? Ayo kita bangkit. Kita bangkit dari keluarga kita, keluarga Pasundan, keluarga Kian Santang. Ayo. Sayyid Kinan di dalam bukunya Pak, ada di antaranya. Sopo wonge sing banggahno nasab, ilang barokai. Itu makanya Pak, orang Indonesia, Mama Falak, Mama Bagri, Mama Maji Sempur, ya, tidak pernah Pak mengaku-ngaku cucu Nabi. Karena Pak hilang barokai. Pak, sekarang banyak dihilangkan. Karena itu mari kita sekarang kembali untuk menilai orang adalah karena ketakwaan. Jangan coba dengan nilai nasabnya Pak. Pak, nasab itu bukan masalah qot'i. Orang katanya Mbak Sunan Derajat, ya Pak, orang bisa Islam saja, percaya dengan rukun imannya dan rukun Islamnya, itu sudah bagus. Jangan dipaksakan. Seseorang itu adalah mempercayai seorang nambah iman yang ketujuh, kemudian harus mempercayai saya sebagai cucu Nabi. Gak ada Pak, itu aliran yang menyimpang. Saya dengan Kiai Saifullah itu termasuk mengurusi aliran yang menyimpang di MUI Pusat. Jangan sampai menambahi rukun iman untuk mempercayai seseorang Kanjeng Nabi. Kita kembali kepada Wali Songo. Kita kembali. Alhamdulillah di sini NU, Wali Songo dan NU tidak ada pemisahan. Pak, NU ada di mana? Wali Songo ada di mana saja. Keturunan Wali Songo ada di NU. Ada Ki Hashim Asari, cucu daripada Wali Songo. Ada Muhammadiyah ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan adalah keturunannya Sunan Giri, Sunan Dalam, dan Sunan Prapen. Yang kemudian diantaranya keluarganya Sayyid Kinan. Ini kita kembali ke Wali Songo. Karena itu saya mengumumkan gerakan untuk kembali ke Wali Songo. Saya sedikit buka tes DNA. Kalau tes DNA-nya Wali Songo nanti itu akan dibuka Pak. Khawatir, itu kita terjadi ada gesekan. Wong sama ngakai cucu Nabi kadang-kadang kalah sama tukang sayur. Tukang sayur anaknya hafal Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran. Yang mengaku cucunya Nabi gak bisa. Kita nggak mau ribut-ribut. Masalahnya Kiai Imad, kita itu sanatnya Pak. Sanatnya ke Wali Songo. Gak usah dikatakan putus.
Emang orang itu datangnya tahun 1800 kemudian di sini ngajari sholat. Orang di sini sudah bisa sholat. Sudah bisa sholat. Udah berapa menit nih? Ya. Nah. Ya Pak, kita gerakan Wali Songo. Sanad kita Pak, sanad ke Wali Songo dibatalkan dari gerakan mereka. Kamu batal sanadnya, wes gak ngurus. Pak RT, Pak RW bisa sholat ini sanadnya kemana? Syekh Kuro. Dato Kafi, cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa enggak bangga Anda? Bangga dengan mana? Jangan dikira Wali Songo diantaranya adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keturunan Musa Al-Kadzim. Alhamdulillah, kita semuanya dari Pasundan adalah darah dari Kian Santang, menjadi kita keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keluarga besar dari Sunan Ampel. Bapak-bapak kemarin Pak, saya sedikit cerita yang tes DNA. Ada yang tes DNA, dia nggak punya silsilah. Nggak punya silsilah Zamri. Apa yang ditemukan? Ketemu itu, kode J1. Dulu Pak kita disuruh, ayo tes DNA. Siapa saja yang mengaku sebagai cucunya Nabi harus tes DNA. Dengan rambutnya, dengan apa, supaya ketemu sampai pongkol-pongkolnya. Sekarang menantunya haram tes DNA. Andaikan saja mereka itu Pak Kiai semuanya lolos tes DNA, pasti mereka akan mewajibkan siapa saja yang cucunya Nabi tes DNA. Nih saya hasilnya. Karena maaf saat ini enggak